Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa belajar agar dapat menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka dan mengembangkan kodratnya. Sebagaimana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk dapat menuntun murid, tentu sebagai pendidik kita harus menjadi manusia merdeka, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun identitas diri dengan baik. Hal yang menarik menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah pemikiran yang diterima saat masih anak-anak. Begitu juga saat ini, kita sedang mempersiapkan murid-murid yang akan menjadi bagian dari masyarakat masa depan dengan berbagai tantangan di zamannya kelak. Tentu kita masih ingat dengan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa ia percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas putih yang sudah terisi oleh tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Sehingga sebagai pendidik harus menuntun mereka untuk menebalkan laku baiknya dan lebih menyamarkan laku kurang baiknya. Namun tidak dapat dihindarkan bahwa perubahan yang terjadi pada murid dipengaruhi oleh kodrat keadaan murid itu sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Misalnya, saya mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan atau kearifan lokal setempat. Sementara kodrat zaman artinya materi pendidikan dan cara belajar siswa disesuaikan dengan zamannya. Misalnya saat belajar di kelas, siswa memanfaatkan HP, laptop, dan jaringan internet ataupun hal lainnya. Contoh nyata yang saya lakukan, pada materi menjaga kelestarian alam, saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa melakukan aksi nyata membersihkan lingkungan dan mereka secara berkelompok membuat sebuah vlog kegiatan yang mereka lakukan. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya telah mempertimbangkan kodrat alam dan zaman sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat familiar adalah berhamba pada sang anak. Artinya, diharapkan pendidikan selalu berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Proses belajar pada diri murid adalah hal penting, tidak hanya sekedar menilai atau melihat hasil belajar murid. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak atau motivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Berikut contoh penerapan yang telah dilakukan di kelas atau di sekolah. Menyapa dan memeriksa siswa sebelum masuk kelas untuk menjalin hubungan baik antar guru, siswa, dan juga warga sekolah lainnya. Melakukan upacara bendera setiap hari Senin untuk memupuk rasa nasionalisme dan melatih kedisiplinan anak. Mengadakan apel pagi rutin untuk memberi pengarahan dan motivasi bagi siswa sebelum belajar. Menonton video pengetahuan umum sebagai kegiatan literasi berbasis digital sebelum memulai pembelajaran. Senantiasa mendorong siswa mencari sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi, mengusahakan siswa selalu aktif belajar dalam kelompok dan guru sebagai fasilitator. Untuk mewujudkan hal itu semua, saya sebagai seorang pendidik juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi manusia merdeka agar bisa menuntun murid secara maksimal. Hal konkret yang telah saya lakukan adalah
Saya berusaha mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di berbagai kesempatan dan melakukan pengimbasan, baik itu di dalam lingkup sekolah, KKG, MKKS, maupun melalui platform pelatihan guru tingkat nasional. Selain itu, saya juga membuat konten-konten pembelajaran yang saya gunakan di kelas dan membagikannya melalui kanal YouTube sebagai usaha memaksimalkan pembelajaran dan mewujudkan merdeka belajar. Dalam menerapkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu banyak tantangan yang sering dihadapi. Di antaranya, pendidik kurang maksimal dalam menggunakan kompetensi yang dimilikinya, kurang konsisten menjalankannya, serta sedikitnya pemahaman dan literasi tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Solusi yang perlu dilakukan adalah pendidik menggali kemampuan diri secara maksimal dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu saja demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.